Pernahkah kamu merasa sedang ingin mengenal seorang perempuan, tetapi justru kamu malah bertanya terlalu banyak hal dan akhirnya suasana menjadi canggung? Banyak laki-laki tidak sadar bahwa intensitas bertanya yang berlebihan justru membuat lawan bicara merasa tidak nyaman. Di era sekarang, ketika orang lebih sensitif terhadap privasi dan ritme komunikasi, cara kita mendekati seseorang menentukan apakah hubungan itu berkembang atau berhenti di tempat. Karena itu penting bagi kamu untuk memahami bukan hanya apa yang harus ditanyakan, tetapi apa yang sebaiknya kamu lakukan sebagai gantinya. Dan di sini kita mulai pembahasannya. Ketika kita berbicara tentang kebiasaan bertanya terlalu banyak kepada seorang perempuan, sebenarnya kita sedang membahas pola komunikasi yang seringkali muncul bukan karena niat buruk, melainkan karena rasa penasaran, antusiasme, dan keinginan untuk terlihat peduli. Masalahnya, intensitas perhatian yang tidak terukur sering diterjemahkan sebagai tekanan, interogasi, atau bahkan rasa ingin menguasai. Disinilah banyak laki-laki terjatuh. Mereka mencoba membuka percakapan dengan cara yang menurut mereka masuk akal, tetapi justru menimbulkan jarak emosional yang tidak disadari. Kalau kamu pernah berada dalam situasi ketika kamu merasa sudah berusaha keras membangun komunikasi, tetapi respons yang kamu terima justru semakin singkat, dingin, atau bahkan tidak dibalas, kemungkinan besar kamu sedang membuat satu kesalahan inti. Kamu terlalu fokus bertanya, dan lupa membangun nilai dalam komunikasi itu sendiri. Perempuan bukan objek penelitian. Mereka bukan buku harian yang terbuka secara otomatis, hanya karena kamu menanyakan banyak hal. Mereka adalah manusia dengan ritme, batas, dan preferensi sosial sendiri. Namun sebelum masuk ke bagaimana cara memperbaiki situasi ini, kamu perlu memahami terlebih dahulu alasan mengapa bertanya terlalu banyak bisa menciptakan masalah. Pada level permukaan, kamu mungkin merasa tidak ada yang salah dengan bertanya. Tetapi dalam konteks hubungan interpersonal, terutama pada tahap awal pendekatan, setiap pertanyaan membawa bobot emosional. Ketika jumlahnya terlalu banyak, ritmenya terlalu cepat, atau topiknya terlalu personal, itu memberi sinyal bahwa kamu sedang mencoba mengakses sisi kehidupan yang belum tentu siap mereka buka. Pernahkah kamu merasa seseorang meminta informasi lebih cepat daripada kenyamanan kamu bertambah? Kalau kamu saja bisa terganggu oleh situasi semacam itu, perempuan jauh lebih sensitif terhadap dinamika ini karena mereka secara sosial lebih sering menanggung risiko dalam hubungan sosial. Di era digital saat ini pun, perempuan semakin hati-hati karena begitu banyak pengalaman tidak menyenangkan yang dialami oleh teman-teman mereka, baik online maupun offline. Inilah alasan mengapa pendekatan yang terlalu agresif, meski maksudnya baik, seringkali dianggap sebagai hal yang mencurigakan atau mengganggu. Namun memahami masalah saja tidak cukup. Kamu perlu mengerti mekanisme psikologis yang bekerja di balik perilaku tersebut. Ketika kamu bertanya terlalu banyak, sebenarnya kamu sedang menunjukkan bahwa kamu tidak memiliki pusat gravitasi dalam dirimu sendiri. Kamu seperti orang yang berusaha mengambil energi dari lawan bicara, alih-alih menawarkan energi kepada mereka. Kamu terlihat tidak memiliki arah, tidak punya cerita, dan tidak memiliki kapasitas untuk memimpin dinamika percakapan. Padahal, secara psikologis dan sosial, perempuan lebih nyaman berada di sekitar laki-laki yang memiliki ketenangan, visi, ritme, dan kepercayaan diri yang stabil. Analogi terbaiknya seperti ini. Bayangkan kamu sedang memasuki sebuah ruangan yang pencahayaannya terlalu terang. Lampu yang terlalu terang bukan berarti buruk, tetapi membuat siapapun merasa silau, tidak nyaman, dan ingin menjauh. Pertanyaan yang terlalu banyak adalah lampu yang terlalu terang itu. Kamu ingin melihat lebih jelas, tetapi justru membuat orang lain ingin menutup mata. Kondisi ini sebenarnya bisa berubah total jika kamu memahami satu prinsip penting. Dalam komunikasi, kamu tidak harus menanyakan banyak hal untuk bisa mengenal seseorang. Kamu hanya perlu memunculkan ruang agar orang lain merasa aman, nyaman, dan bebas untuk membuka diri dengan ritme mereka sendiri. Perempuan jauh lebih bersedia bercerita ketika mereka tidak merasa ditarik, tetapi justru merasa diberi ruang. Masalahnya, banyak laki-laki mengira bahwa satu-satunya cara membuat percakapan hidup adalah dengan terus bertanya. Padahal yang paling efektif adalah menciptakan percakapan yang membuat perempuan nyaman membalas tanpa merasa terbebani. Misalnya, dibandingkan bertanya, "Kamu kerja di mana? Kerjanya jam berapa? Rumahmu di mana?" Kamu bisa membangun alur seperti, "Saya tadi habis melihat sebuah kantor dengan konsep terbuka dan menarik. Saya jadi berpikir bagaimana lingkungan kerja berpengaruh pada pola pikir seseorang." Dengan kalimat seperti itu, kamu tidak bertanya langsung,
Tetapi kamu membuka peluang baginya untuk ikut masuk ke dalam percakapan jika ia mau. Beberapa perempuan mungkin tidak menyadari alasan mereka merasa terganggu, tetapi mereka merasakannya. Kamu harus membaca pola ini bukan sebagai penolakan, tetapi sebagai tanda bahwa kamu perlu memperbaiki kelembutan ritme komunikasi. Ritme adalah segalanya. Di dunia musik, ritme menentukan kenyamanan pendengar. Dalam dunia sosial, ritme menentukan kenyamanan lawan bicara. Ketika kamu bertanya terlalu cepat, kamu memotong ritme alami perempuan untuk memproses percakapan. Ketika kamu bertanya terlalu sering, kamu mengganggu kesempatan bagi perempuan untuk mengekspresikan dirinya dengan spontan. Kamu harus sadar bahwa perempuan hidup di dunia yang penuh dengan tuntutan, ekspektasi, dan standar sosial yang rumit. Tekanan itu membuat mereka lebih selektif terhadap siapa yang mereka biarkan masuk lebih dalam kerana personal. Karena itu, ketika pendekatan kamu terasa seperti, kamu harus membalas sekarang, mereka mundur. Tetapi ketika pendekatan kamu terasa seperti, kamu boleh membalas kalau kamu nyaman, mereka justru membuka diri tanpa kamu minta. Jika kamu pernah merasa perempuan lebih terbuka kepada laki-laki yang justru tidak banyak bertanya, itu bukan karena laki-laki tersebut tidak peduli. Justru karena ia memberikan kenyamanan. Lalu perempuan secara alami terpancing untuk berbagi cerita. Laki-laki yang terlalu ingin tahu kehilangan misteri, kehilangan daya tarik, dan kehilangan kemampuan untuk membangun hubungan berdasarkan ketertarikan alami. Di titik ini kamu mungkin bertanya, kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan itu wajar. Dan jawaban sederhananya adalah, kamu harus mengganti pola bertanya dengan pola berbagi nilai. Nilai bisa berupa pengalaman hidup, perspektif sosial, pemikiran reflektif, atau bahkan observasi ringan yang menunjukkan kedewasaan emosional kamu. Ketika perempuan melihat bahwa kamu punya isi, mereka secara otomatis lebih ingin masuk ke dalam dunia kamu. Dan ketika mereka masuk, komunikasi mengalir tanpa paksaan. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah praktis yang lebih teknis, saya ingin kamu memahami bahwa komunikasi bukan tentang mencari informasi, tetapi tentang membangun kehadiran. Kamu tidak sedang mengumpulkan data, kamu sedang membangun rasa aman. Ketika kamu membangun rasa aman, perempuan membuka diri. Ketika perempuan membuka diri, kamu tidak perlu bertanya banyak, karena mereka akan bercerita dengan sendirinya. Dan disinilah bagian berikutnya akan berfokus. Bagaimana kamu bisa mengubah dinamika komunikasi dari pola interogasi menjadi pola koneksi yang matang, cerdas, dan memikat. Ketika kamu mulai memahami bahwa komunikasi bukan tentang seberapa banyak pertanyaan yang kamu ajukan, melainkan tentang seberapa matang energi yang kamu bawa, disitulah kamu mulai memasuki wilayah yang lebih dewasa dalam membangun ketertarikan. Kamu bukan lagi laki-laki yang berusaha keras mendapatkan validasi melalui jawaban-jawaban dari perempuan. Kamu menjadi laki-laki yang mampu menciptakan rasa nyaman hanya dengan keberadaanmu. Dan rasa nyaman inilah yang membuat perempuan merasa ingin berada lebih lama dalam percakapan dengan kamu. Di tahap ini, kamu perlu belajar memindahkan fokus dari mencari informasi menjadi membangun interaksi. Ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Kebanyakan laki-laki yang gagal mendekati perempuan tidak menyadari bahwa mereka terlalu banyak memposisikan diri sebagai pihak yang meminta, bukan memberi. Mereka meminta jawaban, meminta perhatian, meminta waktu, bahkan meminta validasi emosional. Padahal perempuan justru merasa tertarik kepada laki-laki yang memiliki kedewasaan untuk memberi ruang, memberi perspektif, dan memberi rasa aman dalam komunikasi. Ketika kamu berubah dari seseorang yang selalu menuntut respons menjadi seseorang yang membawa nilai dalam setiap kalimat, dinamika percakapan berubah total. Perempuan mulai melihat kamu bukan sebagai beban, tetapi sebagai seseorang yang menyenangkan untuk diajak bicara. Dan dalam konteks hubungan, ini bukan perubahan kecil. Ini adalah fondasi yang menentukan keberhasilan komunikasi jangka panjang. Untuk memahami ini secara lebih praktis, kamu perlu mempelajari bagaimana perempuan merespon energi komunikasi. Misalnya, ketika seorang perempuan menerima pesan berisi pertanyaan beruntun dari laki-laki yang belum terlalu dekat, ia tidak membaca, "Oh, dia ingin tahu tentang aku." Yang ia baca adalah, "Dia terlalu cepat masuk ke ranah pribadiku." Bahkan pada level bawah sadar, perempuan bisa merasa seperti sedang diuji atau dinilai berdasarkan jawabannya. Karena itu, mereka memilih untuk menjaga jarak, sering membalas dengan singkat, atau bahkan menghilang sama sekali. Sebaliknya, ketika laki-laki mengirimkan pesan dengan ritme tenang, tidak menuntut,
tidak memaksa, bahkan memberi ruang untuk diam, perempuan merasa lebih aman untuk merespons. Mereka menilai laki-laki tersebut sebagai seseorang yang stabil, tidak panik, tidak haus validasi, dan tidak berlebihan dalam mencari perhatian. Dan laki-laki yang stabil secara emosional selalu terlihat lebih menarik. Kalau kamu perhatikan dinamika sosial saat ini, terutama setelah pandemi 2020-2022, banyak perempuan menjadi semakin selektif dalam membangun hubungan. Tekanan hidup, tuntutan pekerjaan, perubahan ekonomi, dan derasnya media sosial secara tidak langsung membuat mereka lebih berhati-hati dengan komunikasi yang terasa melelahkan. Komunikasi yang intens tanpa kedekatan emosional dianggap sebagai bentuk gangguan. Karena itu, kalau ritme komunikasi kamu terasa seperti, "Kamu harus menjawab aku sekarang," maka hubungan itu mati sebelum tumbuh. Dalam konteks itulah, kamu perlu memahami bahwa perempuan tidak tertarik dengan percakapan yang sifatnya investigatif. Mereka lebih tertarik pada percakapan yang sifatnya eksploratif. Percakapan yang membangun bukan berdasarkan pertanyaan, tetapi berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan cara kamu memandang dunia. Perempuan tertarik kepada cara kamu memaknai sesuatu, bukan kepada daftar pertanyaan yang kamu ajukan. Coba bayangkan situasi ini. Alih-alih bertanya, "Kamu tinggal di mana?" kamu bisa mengatakan, "Saya baru sadar bahwa lokasi tempat tinggal seseorang itu sangat memengaruhi gaya hidup dan pola pikirnya." Kalimat seperti itu membuka peluang bagi perempuan untuk menanggapi tanpa merasa dipaksa. Jika ia nyaman, ia akan bercerita. Jika tidak, ia tetap merasa dihargai karena kamu tidak memaksa sebuah jawaban. Disinilah kamu belajar satu prinsip penting dalam komunikasi dengan perempuan. Kamu tidak boleh membuat perempuan merasa dikejar oleh pertanyaan-pertanyaanmu. Kamu perlu membuat mereka merasa diundang, bukan dikejar. Undangan itu muncul dalam bentuk percakapan yang lembut, logis, dan natural. Tidak meledak-ledak, tidak secara tiba-tiba bertanya tentang hal personal, dan tidak memposisikan kamu sebagai pusat permintaan. Beberapa laki-laki, karena terlalu antusias, sering bertindak seperti agen investigasi. Mereka bertanya semua hal sekaligus. Pekerjaan, keluarga, aktivitas, hobi, pertemanan, status hubungan, bahkan hal-hal yang sangat personal. Perempuan tidak nyaman dengan itu, karena mereka tidak punya kewajiban membuka semua lapisan hidup mereka kepada seseorang yang belum mereka percayai. Kamu harus bisa membaca sinyal. Jika perempuan menjawab singkat, itu bukan undangan untuk bertanya lebih banyak. Itu tanda bahwa kamu perlu memperlambat ritme komunikasi. Jika perempuan menjawab panjang, kamu tidak perlu membalas dengan 5 pertanyaan baru. Kamu cukup memproses satu hal yang ia sampaikan dan bereaksi secara natural. Misalnya, jika ia bercerita tentang pekerjaannya, kamu bisa merespons dengan membagikan pandangan tentang dunia kerja di Indonesia saat ini, bukan langsung menggali 5 detail tambahan tentang kantor tempat ia bekerja. Percakapan yang matang selalu berjalan melalui 2 arah. Ada pertukaran informasi, tetapi juga ada pertukaran energi emosional. Dan energi ini tidak bisa dipaksakan. Kalau kamu memaksanya, perempuan akan menutup pintu. Tetapi kalau kamu mengalirkannya, perempuan akan membiarkan kamu masuk lebih dalam ke kehidupannya. Ada satu lagi fenomena yang sering muncul dalam pendekatan modern. Laki-laki sering mengira bahwa semakin cepat ia mendapatkan informasi personal dari perempuan, semakin cepat hubungan berkembang. Padahal justru sebaliknya. Perempuan jauh lebih tertarik kepada laki-laki yang tidak tergesa-gesa, yang menikmati proses, dan yang tidak cemas terhadap keheningan kecil dalam percakapan. Keheningan kecil justru penting. Keheningan memberi ruang bagi perempuan untuk berpikir, memproses, dan memilih apa yang ingin mereka ceritakan. Laki-laki yang gugup dengan keheningan cenderung mengisinya dengan pertanyaan yang tidak perlu. Hal ini membuat perempuan merasa ditekan. Tetapi laki-laki yang tenang dengan keheningan menunjukkan bahwa ia percaya diri, ia nyaman dengan dirinya sendiri, dan ia tidak memerlukan aliran kata-kata untuk merasa aman. Ini jauh lebih menarik. Jika kamu ingin membangun hubungan yang sehat, kamu harus belajar menghormati keheningan. Kamu harus belajar membiarkan perempuan mengambil inisiatif dalam cerita. Kamu harus belajar menikmati percakapan tanpa harus mengontrol arah pembicaraan. Ketika kamu membangun dinamika seperti ini, hubungan tumbuh dengan cara yang lebih natural dan mendalam. Kamu akan mulai melihat bahwa perempuan lebih sering membalas pesanmu tanpa kamu harus memancing dengan pertanyaan baru. Kamu akan melihat bahwa percakapan menjadi lebih mengalir, lebih ringan,
dan lebih tulus. Perempuan mulai merasa bahwa kamu bukan laki-laki yang hanya ingin tahu, tetapi laki-laki yang ingin memahami, dan itu dua hal yang sangat berbeda. Pada akhirnya, pergeseran ini bukan hanya tentang cara kamu berbicara dengan perempuan. Ini tentang cara kamu membangun diri. Laki-laki yang tidak perlu bertanya terlalu banyak adalah laki-laki yang sudah memiliki dunia sendiri. Laki-laki yang memiliki aktivitas, tujuan, dan rasa tenang dalam kehidupannya. Laki-laki yang tidak menggunakan perempuan sebagai sumber validasi, tetapi sebagai rekan dialog yang ia hargai. Dan pada bagian berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang langkah-langkah praktis yang bisa kamu terapkan sehari-hari untuk membangun dinamika komunikasi yang lebih matang dan lebih menarik tanpa harus bertanya terlalu banyak. Ketika kamu memahami bahwa perempuan lebih tertarik pada laki-laki yang memberi ruang daripada laki-laki yang menuntut respons, kamu sudah memasuki tahap yang lebih matang dalam membangun dinamika komunikasi. Namun pemahaman ini belum cukup kalau tidak diterjemahkan menjadi tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, bagian ini akan berfokus pada bagaimana kamu menerapkan pola komunikasi baru yang tidak hanya mengurangi pertanyaan berlebihan, tetapi juga meningkatkan kualitas interaksi sehingga perempuan merasa aman, dihargai, dan tertarik untuk mengenal kamu lebih jauh. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah membangun dunia kamu sendiri. Ini penting karena perempuan lebih tertarik kepada laki-laki yang memiliki aktivitas, minat, dan tujuan yang jelas. Jika kamu memiliki kehidupan yang terarah, kamu tidak akan merasa perlu mengisi percakapan dengan banyak pertanyaan. Kamu akan berbicara berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan rasa penasaran yang muncul karena kamu tidak memiliki hal lain untuk ditawarkan. Ketika dunia kamu kaya, percakapan kamu juga menjadi kaya. Kamu bisa membahas pengalaman kerja, pemikiran sosial, hobi yang sedang kamu tekuni, atau hal menarik yang kamu temui hari itu. Setiap bagian dari cerita kamu memberi ruang kepada perempuan untuk merespons tanpa merasa ditekan. Misalnya, dibanding bertanya, "Kamu lagi sibuk apa?" Kamu bisa berkata, "Saya sedang mempelajari bagaimana orang bisa mengatur waktu dengan lebih efektif tanpa merasa lelah secara mental." Kalimat seperti ini tidak hanya menunjukkan bahwa kamu punya kehidupan yang kamu bangun, tetapi juga membuka ruang bagi perempuan untuk menanggapi jika ia nyaman. Ia bisa menceritakan pengalamannya tentang manajemen waktu, atau hanya sekadar menanggapi secara ringan. Yang penting, dia tidak merasa diburu pertanyaan. Langkah kedua adalah memperhatikan ritme komunikasi. Kamu harus tahu kapan berbicara, kapan diam, dan kapan membiarkan perempuan memimpin percakapan. Ritme ini lebih penting daripada isi percakapan itu sendiri. Banyak laki-laki tidak menyadari bahwa perempuan sebenarnya menilai karakter laki-laki dari ritme komunikasinya. Jika kamu berbicara terlalu cepat, kamu terlihat gugup. Jika kamu bertanya terlalu banyak, kamu terlihat tidak percaya diri. Jika kamu tidak memberi ruang untuk jeda, kamu terlihat tidak sabar. Sebaliknya, laki-laki yang tenang dan tidak tergesa-gesa terlihat lebih dewasa dan stabil. Keheningan kecil dalam percakapan bukan tanda kamu membosankan. Justru disitulah perempuan merasa memiliki ruang untuk berpikir dan merespons dengan nyaman. Kamu tidak perlu mengisi setiap detik dengan pertanyaan atau kalimat tambahan. Biarkan percakapan bernapas. Ketika perempuan membalas dengan jawaban yang singkat, jangan buru-buru menambah pertanyaan lain. Kamu bisa merespons dengan komentar ringan atau sudut pandang kamu sendiri. Dengan cara ini, kamu tidak hanya menghormati ritme perempuan, tetapi juga menunjukkan stabilitas emosional yang membuatmu terlihat lebih menarik. Langkah ketiga adalah mengembangkan keterampilan observasi. Untuk membuat percakapan tetap hidup tanpa bertanya terlalu banyak, kamu perlu belajar membaca sinyal yang diberikan perempuan. Sinyal ini bisa berupa gaya bahasa, pilihan kata, tempo balasan, atau bahkan cara mereka mengubah topik. Perempuan sangat sensitif terhadap dinamika emosional, tetapi laki-laki seringkali hanya fokus pada kata-kata yang ditulis, bukan pesan yang terkandung di dalamnya. Jika perempuan merespons dengan antusias, berarti kamu sedang berada di jalur yang tepat. Jika perempuan mulai menjawab dengan singkat atau jeda waktunya semakin lama, itu pertanda bahwa kamu perlu memperlambat ritme atau mengubah energi percakapan. Jangan menganggap hal itu sebagai penolakan. Anggap sebagai petunjuk bahwa kamu harus lebih lembut dalam mendekati mereka. Observasi yang baik membuat komunikasi kamu lebih dewasa, karena kamu berinteraksi berdasarkan sinyal emosional, bukan berdasarkan keinginan pribadi. Langkah keempat adalah belajar berbicara dengan gaya yang berisi.
Artinya, setiap kali kamu berbicara, kamu membawa nilai dalam percakapan. Kamu tidak asal mengisi ruang, tetapi menawarkan perspektif yang membuat perempuan merasa bahwa komunikasi dengan kamu bermanfaat, inspiratif, atau setidaknya menyenangkan. Kamu bisa membagikan hal-hal yang kamu pelajari hari itu, pandangan tentang fenomena sosial terbaru di Indonesia, atau pemikiran reflektif tentang hal-hal kecil yang kamu amati. Misalnya, kamu bisa mengatakan, "Saya baru sadar bahwa orang-orang di kota besar sering kehilangan kemampuan menikmati hal sederhana hanya karena mereka selalu fokus pada target." Kalimat seperti ini menunjukkan kedewasaan berpikir tanpa harus menyinggung hal personal. Perempuan yang mendengar kalimat seperti ini cenderung tertarik, karena mereka merasa sedang berbicara dengan seseorang yang tidak dangkal. Mereka ingin mendengar lebih banyak, dan seringkali mereka akan menanggapi dengan cerita dan pemikiran mereka sendiri. Ketika percakapan berjalan seperti itu, kamu tidak perlu bertanya terlalu banyak. Perempuan dengan sendirinya membuka diri. Langkah kelima adalah menahan diri dari rasa ingin tahu yang terlalu cepat. Dalam pendekatan awal, kamu tidak perlu tahu semuanya. Kamu tidak perlu tahu di mana ia tinggal, bagaimana keluarganya, apa aktivitas hariannya, atau siapa teman-temannya. Informasi seperti itu akan datang dengan sendirinya jika perempuan merasa nyaman. Kalau kamu memaksanya di awal, kamu akan kehilangan misteri dan ketenangan yang seharusnya kamu tampilkan. Justru rasa tidak terburu-buru itulah yang membuat perempuan melihat kamu sebagai seseorang yang berkualitas. Rasa ingin tahu yang tidak terkontrol adalah tanda bahwa kamu masih mendekati perempuan dari posisi kurang, seolah-olah kamu merasa harus cepat-cepat mendapatkan informasi sebelum kesempatan hilang. Padahal kedewasaan dalam pendekatan justru ditunjukkan oleh kemampuan untuk menunggu. Hubungan tidak dibangun dalam sehari. Ketertarikan tidak muncul hanya karena kamu tahu banyak informasi. Ketertarikan muncul karena perempuan merasa bahwa kamu adalah seseorang yang ia hormati, percayai, dan nikmati untuk diajak bicara. Langkah keenam yang tidak kalah penting adalah belajar untuk tidak mengambil alih percakapan. Banyak laki-laki berpikir bahwa mereka harus memegang kendali dalam setiap interaksi. Padahal yang harus kamu lakukan adalah mengarahkan, bukan mendominasi. Bedanya besar. Mengarahkan berarti kamu memberi struktur percakapan dengan lembut, tanpa memaksa. Mendominasi berarti kamu memonopoli percakapan, mengabaikan respon perempuan, dan terlalu fokus menunjukkan kemampuanmu. Perempuan lebih tertarik kepada laki-laki yang mengarahkan dengan elegan. Arahkan percakapan dengan memberikan konteks, bukan pertanyaan. Arahkan hubungan dengan menunjukkan visi, bukan memaksa jawaban. Ketika kamu mampu mengarahkan tanpa menguasai, perempuan merasa dihargai. Mereka merasa kamu bukan hanya ingin tahu, tetapi juga ingin membangun interaksi yang sehat. Langkah ketujuh adalah menerima bahwa kamu tidak bisa mengontrol bagaimana perempuan merespons. Kamu hanya bisa mengontrol energi dan sikapmu dalam percakapan. Jika perempuan membalas dengan cepat, itu baik. Jika ia membalas dengan lambat, tidak apa-apa. Jika ia terlihat tidak nyaman dengan terlalu banyak pertanyaan, tugas kamu adalah menyesuaikan diri, bukan memaksa kehendak. Komunikasi yang matang membutuhkan fleksibilitas emosional. Kamu harus mampu menyesuaikan ritme bukan berdasarkan keinginan kamu, tetapi berdasarkan kenyamanan perempuan. Pada akhirnya, semua langkah ini bukan hanya tentang cara kamu berbicara kepada perempuan. Ini tentang siapa kamu menjadi. Ketika kamu tidak bertanya terlalu banyak, ketika kamu memberi ruang, ketika kamu memimpin dengan elegan, dan ketika kamu membawa nilai dalam setiap kalimat, kamu sedang membangun citra sebagai laki-laki yang matang, stabil, dan menarik. Dan laki-laki seperti inilah yang secara alami membuat perempuan membuka diri tanpa paksaan. Jika kamu memahami dan menerapkan semua ini, kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana memulai percakapan atau bagaimana mempertahankan perhatian perempuan. Kamu hanya perlu menjadi pribadi yang cukup tenang untuk mendengarkan, cukup berisi untuk berbicara, dan cukup bijak untuk memberi ruang. Perempuan akan merasakan ketenangan itu, dan mereka akan memilih untuk tetap tinggal dalam percakapan dengan kamu karena mereka merasa aman, dihargai, dan dipahami. Setelah seluruh rangkaian pembahasan panjang ini, ada satu hal penting yang ingin saya tekankan kepada kamu. Komunikasi yang sehat dengan perempuan bukan tentang seberapa banyak pertanyaan yang kamu ajukan, tetapi tentang kualitas energi yang kamu hadirkan dalam setiap percakapan. Ketika kamu berhenti menekan dengan rasa ingin tahu yang berlebihan, kamu memberi ruang bagi perempuan untuk membuka diri dengan ritme alami mereka.
Dan di sanalah hubungan mulai tumbuh secara lebih wajar, lebih tenang, dan jauh lebih menarik. Kamu sudah belajar mengapa terlalu banyak bertanya bisa menciptakan jarak, bagaimana ritme komunikasi memengaruhi kenyamanan perempuan, dan bagaimana kehadiran yang stabil jauh lebih memikat daripada rasa penasaran yang meledak-ledak. Kamu juga sudah melihat bahwa pendekatan yang elegan selalu bertumpu pada kedewasaan emosional, kemampuan untuk memimpin percakapan tanpa mendominasi, dan memberi ruang tanpa menghilang. Sekarang saatnya kamu mengubah kebiasaan. Cobalah perlahan menerapkannya dalam percakapan sehari-hari. Kurangi pertanyaan yang tidak perlu. Bangun dunia kamu sendiri. Tawarkan perspektif, bukan interogasi. Dan biarkan perempuan memilih kapan ia ingin membuka diri. Kamu akan melihat perubahan yang signifikan. Respons menjadi lebih hangat, percakapan lebih mengalir, dan hubungan terasa lebih natural. Kalau kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru atau memberi pemahaman yang benar-benar kamu butuhkan, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai kita bertemu di video selanjutnya dengan wawasan baru yang lebih dalam.